Halo bro, jumpa lagi dengan saya Gary Hart. Kembali lagi saya akan memberikan prediksi yang akurat berdasarkan statistik pertemuan kedua tim. Dan ya, saya sudah katakan bro, ini hanya sebuah prediksi, bukan hasil akhir. Jadi yang namanya prediksi cukup dijadikan sebagai referensi. Dan apalagi kali ini ya, saya hanya akan memberikan prediksi 4 tim. Jadi jika ingin main parlay, silakan pilih 3 tim terbaik kalian. Dan jika ingin bermain single, silakan kalian pilih 1 tim terbaik kalian. Dan langsung saja ya brother, tanpa banyak bacot, ini dia prediksinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. We can go. I know where we can go. Ya, sekarang kita masuk ke partai yang pertama di Liga Inggris. Di sini ada MU berhadapan dengan Southampton. Ya, jika kita melihat partai kali ini yang paling butuh kemenangan itu adalah MU. Karena kan ya bisa kalian lihat bro dari segi klasmen di mana MU mereka ini cuma berbeda 1 poin dari Leicester. Jadi jika mereka ini berhasil menang, maka ya mereka ini sudah bisa masuk ke zona Liga Champions musim depan. Sedangkan Southampton mereka ini berada di papan tengah Liga Inggris. Jadi mereka ini ya mau menang atau mau kalah ya udah tetap berada di papan tengah. Dan masalahnya di sini bro, dari segi head to head, di mana dalam 5 pertandingan terakhir MU mereka ini win strike sebanyak 5 kali. Dan sedangkan Southampton ya performa mereka juga bagus sih, di mana mereka hanya meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Apalagi sekarang Southampton bermain tandang ya. Ya bisa kalian lihat bro, di 3 pertandingan tandang terakhir Southampton mereka ini selalu mencetak gol. Jadi kayaknya Southampton ini di pertandingan nanti malam pasti akan memberikan perlawanan kepada MU. Dan masalah di Southampton di sini bro, yang paling bawah ini, ternyata dalam 5 pertandingan terakhir kedua tim, Southampton ini belum pernah menang 1 kali pun dari MU. Jadi ya secara head to head dan secara statistik ya MU lebih diunggulkan daripada Southampton. Ya sekarang kita masuk saja ke prediksi skornya. Di sini bro, dari Who Score, Predict, Forbet dan Score Predictor semuanya memprediksikan bahwa MU kemungkinan besar bisa menang di pertandingan nanti malam. Jadi untuk prediksi kali ini 55 berbanding 45. Dan saya juga setuju dan mungkin prediksi saya MU bisa menang dengan skor 2-0. Tapi di sini ada hal yang unik bro, jika kalian perhatikan baik-baik, di mana 4 situs prediksi ini tidak ada yang memprediksikan bahwa MU bisa clean sheet di pertandingan nanti malam. Saya rasa ini sangat wajar sekali karena kan jika kita melihat 3 pertandingan tandang terakhir Southampton ini selalu pasti mencetak gol. Jadi ada kemungkinan juga di partai nanti malam MU bisa menang dengan skor tipis. Maka prediksi yang saya yang kedua juga MU mungkin bisa menang dengan skor tipis, mungkin 2-1, dan jika beruntung MU mungkin bisa menang dengan skor 3-1. Dan bagi kalian yang pengen ngebet ya bro, saya sarankan untuk perhatikan baik-baik handicapnya. Kemudian kalian pilihlah handicap mana yang paling aman menurut kalian. Atau ini bro, atau saya bisa juga memberikan tips bagi kalian ya. Tipsnya yaitu di pertandingan kali ini mungkin kalian bisa membeli 2 tiket, dimana tiket yang pertama partai ini ya bisalah kalian masukkan ke dalam mix parlay kalian. Kemudian tiket yang kedua ada baiknya juga partai kali ini kalian masukkan ke dalam partai single bet kalian bro. Karena dan jika single bet ya melihat kemungkinan MU bisa menang dengan skor 2-0 dan melihat juga kemungkinan Southampton bisa mencetak 1 gol, maka ada baiknya untuk tiket single betnya kalian pilih MU dengan over 2,5 bola. Ya pokoknya kalian pilihlah mana yang paling aman menurut kalian, bisa 2/4, 2,5 atau 2/3. Pokoknya kalian pilihlah mana yang paling aman menurut kalian. Dan jangan lupa satu hal yang utama bro, ikuti kata hati kalian. Ya sekarang kita masuk ke Liga Spanyol. Di sini ada Granada berhadapan dengan Real Madrid. Ya jika melihat partai kali ini kayaknya yang paling butuh kemenangan adalah Real Madrid bro. Kenapa tidak?
Ya, karena kan Madrid ini hanya butuh 4 poin lagi untuk bisa menjadi juara La Liga. Tapi ya bagi kalian para fans Madrid, ya jangan senang dulu bro. Karena ternyata Granada juga mereka ini sedang memperebutkan tiket ke zona Liga Eropa musim depan. Jadi ada kemungkinan Granada akan memberikan sedikit perlawanan. Tapi masalahnya di Granada yang ini bro. Nah ini dari dua pertandingan kandang terakhir Granada ini belum pernah satu kali pun berhasil meraih kemenangan. Sedangkan Real Madrid, ya mereka ini mau main kandang, mau main tandang, mereka ini selalu berhasil meraih kemenangan. Ya walaupun itu hanya dengan skor tipis, tapi namanya menang, tetaplah menang bro. Dan jika kita melihat dari segi head to head, ini yang paling bawah. Dari 5 pertemuan terakhir kedua tim, Granada belum pernah menang satu kali pun dari Real Madrid. Dan jika kita melihat dari segi pemain yang absen bro, di sini di kubu Real Madrid yang absen hanya Luka Jovic, Marcelo dan juga Nacho. Jadi sang kapten Sergio Ramos sudah bisa bermain nanti malam. Jadi ya memang benar si Granada ini juga sedang memperebutkan tiket ke zona Liga Eropa musim depan. Akan tetapi secara statistik dan secara head to head, Real Madrid lebih unggul daripada Granada. Ya sekarang kita masuk saja ke prediksi skornya bro. Di sini dari WhoScored, Predict, Football Prediction dan juga Score Predictor, semuanya sepakat memilih bahwa Real Madrid kemungkinan besar bisa menang di pertandingan nanti malam. Dan jadi untuk prediksi kali ini 45 berbanding 55. Dan ya memang benar sih Granada ini juga pasti akan memberikan perlawanan kepada Real Madrid. Dan mungkin Granada juga pasti bisa mencetak gol ya. Karena mereka ini sedang memperebutkan tiket ke zona Liga Eropa musim depan. Akan tetapi ya yang paling butuh kemenangan itu Real Madrid bro. Karena kan secara head to head Real Madrid ini lebih unggul daripada Granada. Dan juga Madrid ini kan mereka hanya butuh 4 poin lagi bro, 4 poin lagi untuk bisa menjadi juara La Liga. Dan juga jika saya melihat dari segi pelatih ya, dimana pelatih Zidane, dia ini selalu memiliki rekor yang sangat bagus sekali jika menghadapi Granada. Maka untuk prediksi saya mungkin Real Madrid bisa menang dengan skor 1-2. Jadi bagi kalian yang mau ngebet ya, saya sarankan untuk ya kalian perhatikan baik-baik lah handicapnya bro. Pokoknya kalian pilihlah mana yang paling aman menurut kalian. Karena kan kemungkinan besar di sini itu Madrid ini hanya bisa menang dengan skor tipis. Atau kalian juga bisa bermain di over undernya ya. Mungkin kalian bisa memilih Madrid under 3 gol. Atau bisa over 2-4 gol. Ya jujur ya bro, saya ini belum lihat lah untuk over undernya berapa. Jadi bagi kalian yang mau ngebet, ya kalian tentukanlah mana yang paling aman menurut kalian. Dan jangan lupa bro, ikuti kata hati kalian. Ya sekarang kita masuk ke Liga Italia. Di sini ada Inter berhadapan dengan Torino. Ya mungkin bagi orang yang sering ngebet ya, mungkin ada di antara kalian yang sangat benci kepada Inter Milan. Karena Inter Milan ini kan performanya dari kemarin-kemarin sangat menurun sekali. Apalagi mungkin Inter menjadi salah satu penyebab hancurnya mix parlay kalian. Tapi ya saya katakan ya jangan pernah bosan bro untuk patah hati memilih Inter. Dan jika melihat dari segi klasmen bro, ternyata yang paling butuh kemenangan ini kedua tim ini sama-sama butuh kemenangan. Karena Inter ini mereka ingin mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Sedangkan Torino mereka juga butuh kemenangan untuk semakin menjauh dari zona degradasi. Dan jika kita melihat segi head to head bro, di sini performa Inter Milan dalam 5 pertandingan terakhir sangat buruk sekali. Apalagi di 3 pertandingan kandang terakhir Inter, mereka hanya menang 1 kali. Sedangkan di kubu Torino bro, ya performa mereka mungkin samalah dengan Inter Milan. Tapi di 2 pertandingan tandang terakhir Torino ini selalu mengalami kekalahan. Dan jika kita melihat segi head to head ya bro, di sini ternyata dari 5 pertemuan terakhir Inter ini hanya menang 1 kali, sedangkan Torino berhasil menang sebanyak 2 kali dan imbang sebanyak 2 kali.
Jadi sebenarnya dari segi head to head, ya kedua tim ini sama kuat lah. Dan dari segi performa juga sama. Jadi mungkin ya hanya faktor keberuntungan yang bisa membuat Inter menang. Parah ini bro, apalagi di kubu Inter Milan. Mereka akan bermain tanpa Romelu Lukaku. Jadi bagi kalian yang pengen memilih Inter Milan, saya sarankan untuk ya jangan pernah bosan bro untuk patah hati karena Inter Milan. Ya sekarang kita masuk saja ke prediksi skornya bro. Di sini dari WhoScore, Score Predictor, Predict dan Football Prediction. Ya semuanya memilih Inter Milan pasti menang di pertandingan nanti malam. Wow, jadi untuk prediksi kali ini 55 berbanding 45. Jadi bagi kalian ya yang sering ngebet Inter dan sering disakiti oleh Inter Milan, maka mungkin ini waktunya bagi kalian untuk ya merasa senang lah karena cinta kalian kepada Inter akan segera dibalas oleh Inter Milan. Jadi ya jangan pernah rela bro untuk terus mencintai Inter Milan. Dan untuk prediksi saya bro, mungkin Inter ini bisa menang dengan skor tipis lah. Dan bagi kalian yang mau ngebet ya, silakan ya bro. Jika kalian masih trauma dengan Inter Milan, mungkin kalian bisa memilih Torino. Tapi jika kalian masih percaya dengan Inter Milan dan bisa kalian masih mencintai Inter Milan, maka ada baiknya juga kalian ya memilih Inter Milan, karena kan di pertandingan nanti malam kemungkinan Inter untuk menang itu ya cukup terbuka lah. Jadi saya katakan juga sekali lagi ya bro, apapun pilihan kalian, mau tetap mencintai Inter atau akan mencampakkan Inter Milan, ya selalu ikuti bro kata hati kalian. Ya sekarang kita balik lagi ke Liga Spanyol. Di sini ada Villarreal berhadapan dengan Real Sociedad. Jadi bro, jika kita melihat dari segi klasmen, kedua tim ini sama-sama membutuhkan kemenangan ya. Dimana Villarreal butuh kemenangan untuk mengunci tiket ke zona Liga Eropa musim depan. Sedangkan Real Sociedad, mereka ini butuh kemenangan untuk bisa mendapatkan tiket ke zona Liga Eropa musim depan. Jadi target kedua tim ini yaitu ya Liga Eropa musim depan. Tapi masalahnya di Real Sociedad di sini bro, dari segi head to head, dimana performa Villarreal terbilang sangat bagus sekali di 5 pertandingan terakhir. Sedangkan performa dari Real Sociedad, mereka ini hancur-hancuran bro, dimana mereka ini cuma menang 1 kali. Dan jika kita melihat dari segi head to head kedua tim, ini yang paling bawah, ternyata kedua tim ini ya bisa dikatakan 50 banding 50 lah, saling balas membalas. Tapi masalahnya di musim ini sih, dimana musim ini ya sebenarnya Villarreal ini merupakan tim yang jago kandang. Hanya saja rekor mereka itu hancur saat menjamu Barcelona. Jadi ternyata dari secara head to head ya kedua tim ini sama kuat lah. Tapi yang membedakan itu dari segi performa. Jadi dari segi performa dan moral pemain, Villarreal lebih unggul daripada Real Sociedad. Ya sekarang kita masuk saja ke prediksi skornya bro. Ya sebenarnya Real Sociedad di pertandingan nanti malam pasti Sociedad ini akan memberikan perlawanan ya. Dan kemungkinan untuk hasilnya imbang itu sangat terbuka sekali. Akan tetapi Villarreal ya lebih unggul dari performa tim, dimana performa Villarreal ini ya mereka ini setelah lockdown mereka selalu mencetak minimal 2 gol jika bermain di kandang mereka sendiri. Hanya saja rekor kandang yang bagus mereka itu dipatahkan oleh Barcelona. Jadi ya kemungkinan besar untuk pertandingan nanti malam, kalau bukan imbang, mungkin Villarreal bisa menang dengan skor tipis 2-1. Jadi untuk kalian yang mau ngebet ya, saya sarankan untuk ya perhatikan baik-baik handicapnya bro. Dan seperti biasa, kalian pilih lagi handicap mana yang aman menurut kalian. Mau itu menguntungkan bagi Villarreal atau menguntungkan bagi Sociedad, yang penting handicapnya itu aman menurut kalian. Atau kalian juga bisa bermain di over under ya. Pokoknya kalian harus analisa baik-baik pertandingan nanti malam. Dan jangan lupa lagi satu hal yang utama bro, apapun pilihan kalian, ikuti kata hati kalian. Yap, jadi dia bro prediksinya. Ya selalu saya katakan ya, ini hanya prediksi bro, bukan hasil akhir. Jadi yang namanya prediksi hanya sebagai referensi. Yang paling utama itu analisa kalian sendiri bro.
Prediksi itu jika benar, maka itu murni karena faktor keberuntungan. Dan jika salah, maka itu wajarlah. Jadi paling utama itu ya kata hati kalian dan juga analisa kalian dalam menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Dan saya sarankan untuk kalian juga untuk melihat prediksi di channel lain ya, supaya tingkat keakuratan analisa kalian bisa mencapai 90%. Yap, jadi itu ya bro prediksinya. Silakan like video ini bro jika kalian suka, dan silakan dislike jika tidak suka. Dan silakan juga untuk subscribe jika ingin melihat video prediksi saya selanjutnya. Saya Gadihat bro. Sampai jumpa di prediksi berikutnya.